Ya, silakan kalian menyimak nih, dan juga menulis terjemahan sebagaimana telah disepakati dulu. Kita membahas tentang bab salam dan rohan. Ya, pertama bab salam dulu. Salam itu artinya pesanan atau memesan, ya, memesan barang. Sebenarnya memesan barang itu ada dua sebenarnya, ya. Ada yang disebut sebagai salam, ada yang disebut sebagai istisna, ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, bab istisna itu tidak dibahas, ya. Biasanya itu di mazhab Hanafi. Ya, salam artinya pesan, ya. Nah, salam itu termasuk kategori jual beli yang ketiga. Kemarin ada jual beli yang musyahad, jual beli barang yang disaksikan, itu hukumnya boleh. Terus jual beli barang yang hoib, barang yang tidak ada, hukumnya adalah haram atau tidak boleh. Nah, salam ini sebenarnya jual beli barang yang tidak ada. Tetapi tidak ada itu disifati, ya, disifati. Jadi saya memesan memesan baju, ya, kalau hanya bilang baju itu tidak boleh, karena baju yang seperti apa menjadi tidak jelas. Harus seperti baju warna kuning ukuran XL berbahan katun, dan seterusnya, ada bentuknya atau tidak. Nah, itu harus disifati agar sesuatu, agar ketidakadaan menyaksikan atau melihat itu terwakili oleh penyebutan sifat-sifat. Nah, itu yang disebut sebagai salam. Kalau salam itu memesan barang yang gampangannya secara umum sudah jadi, ya. Pesan baju, pesan mobil, dan lain-lain. Istisna itu artinya minta dibuatkan, ya. Kalau minta dibuatkan barangnya belum jadi, ya, harus dibuatkan terlebih dahulu. Ya, sekarang kita mulai dulu bab salam, ya. Salam itu ini penjelasan buat pengantar. Kalau dibutuhkan dengan kaidah jual beli itu sebenarnya kan tidak boleh. Tetapi ini dengan adanya syarat-syarat itu, ya, adanya penyebutan sifat-sifat itu menjadi jelas, menjadi boleh. Itu diperbolehkan adalah untuk pemenuhan kemudahan dan kebutuhan manusia. Saya mulai bacakan. Wayasihu dan sah, assalamu salam, halan secara kontan, wa muajalan dan ditempokan. Membeli barang dengan jalan pesan itu bisa langsung diserahkan barangnya, bisa ditempokan. Nah, umumnya salam yang ajal. Anda misalnya membeli barang yang langsung diberikan tetapi tidak melihat barangnya. Ya, seperti misal saya membeli atau saya memesan gudang garam filter gitu ke warung. Anda tidak melihat barangnya, tetapi itu sudah jelas gudang garam filter itu seperti apa. Kemudian beberapa saat setelah itu barang diserahkan. Itu artinya salam yang halan. Barangnya tidak dilihat, pegawai tokonya mengambil barangnya misalnya di gudang, itu tanpa melihat, itu namanya pesan. Itu halan secara kontan. Wa muajalan dan secara ditempokan. Artinya penyerahannya bisa beberapa hari setelah pesan, seminggu atau 2 minggu dan seterusnya. Tapi fima dalam barang takamala yang jadi sempurna, takamala yang jadi sempurna, fihi dalam barang itu, fihi dalam barang itu, khamsu syara'ita, 5 syarat, ya, 5 syarat. Jadi harus memenuhi 5 syarat, yaitu ayakuna,
ya, yaitu ayakuna, hendaknya barang, ayakuna hendaknya barang, madbuton itu dibatasi, madbuton itu dibatasi, disifati dengan sifat. Ya, barang yang dibeli itu dibatasi dengan sifat tadi, seperti misalnya beli baju, sifatnya baju seperti apa, warnanya seperti apa, ukurannya seperti apa, ada kancingnya apa tidak, itu harus spesifik. Terus wa ayakuna, dan hendaknya barang, jinsan itu jenis, jinsan itu jenis, lam yahtalit yang tidak tercampur, lam yahtalit yang tidak tercampur, bihi dengannya, bihi dengannya, wairuhu jenis lain, wairuhu jenis lain. Hendaknya barang itu tidak tercampur jenis satu dengan jenis yang lain. Lah, ini menjadi sulit ya, salam menjadi sulit karena tidak boleh tercampur dengan benda lain. Karena mengapa kalau tercampur menjadi tidak boleh? Karena nanti akan masalah takarannya itu bisa tidak sesuai ya. Masalah takaran itu bisa menjadi tidak sesuai. Nah, sebenarnya kalau kita membeli di Gojek misalnya makanan gitu, sebenarnya itu masuknya ke istisna sebenarnya ya. Istisna sebenarnya. Kenapa? Karena itu kita misalnya memesan bakso ya. Bakso itu kan berarti tercampur, ada mie, ada minyak, ada baksonya, terus ada kecapnya dan lain-lain. Itu sebenarnya istisna, minta dibuatkan. Kalau dalam salam itu contoh barang yang sudah jadi, pesan baju, pesan celana, ya. Tapi yang sudah jadi, ya. Bukan minta dibuatkan. Itu salam. Terus walam tadkhulhu, dan tidak masuk pada barang, dan tidak masuk pada barang, anaru api, liihalatihi untuk merubah wujudnya, untuk merubah wujudnya. Jadi barangnya itu tidak dikenai api untuk merubah wujudnya. Ya. Misalnya barang-barang yang ketika dimasak menjadi berubah ya, itu kan berarti ya barang matang berarti ya, itu tidak boleh berarti juga. Kecuali digunakan api itu bukan untuk merubah bentuk, tapi untuk mengecek. Misal untuk mengecek apakah itu minyak atau minyak wangi atau minyak beneran ya, itu dicek menggunakan api, tidak hanya sekedar untuk mengecek. Oh ini beneran minyak wangi, bukan minyak apa gitu, itu boleh. Terus wa alla yakuna, barang dan hendaknya barang bukan ya. Dan hendaknya barang bukan. Wa alla yakuna, dan hendaknya barang bukan muayyanan tertentu. Muayyanan tertentu. Barang tertentu maksudnya barangnya itu sudah ditunjuk, ini ini ya, dalam salam itu tidak bisa, tidak boleh. Kalau jenengan sudah pesan ini, berarti itu kemudian menjadi jual beli karena barangnya tertentu sudah Anda saksikan. Nah kalau salam itu barangnya itu belum tertentu, makanya disifati. Wala min muayyanin, dan tidak pula dari barang yang tertentu. Misalnya Anda pesan ada kumpulan misalnya bebek ada 10, saya pesan salah satu bebek dari itu juga tidak termasuk, tidak termasuk salam. Jadi salam memang barangnya belum tertentu atau bukan pula bagian dari barang yang tertentu. Terus kita lanjut. Suma lisi hatil muslami fihi, kemudian untuk kesahihan
barang yang dipesan, untuk kesahihan barang yang dipesan, sama niyatu syaro itu ada 8 syarat. Wahia yaitu wahia yaitu ayasifahu, pemesan mensifati barang. Gimana? Gimana Mbak? Oh, terlalu cepat. Oke, saya perlambat ya. Tapi suaranya jelas ya Mbak, tidak putus. Oke. Ada 8 syarat, yaitu ayasifah, seseorang atau pembeli mensifati barang. Ba'da dzikri jinsihi, setelah menutur jenisnya barang. Wanawaihi, dan macam barang. Wanawaihi, dan macamnya barang. Disifati, dengan sifat-sifat. Alati tahtalifu biha. Alati tahtalifu biha, yang membedakan as-samanu, harga. Allati takhtalifu biha, yang membedakan as-samanu, harga. Jadi pembeli itu mensifati barang setelah menuturkan jenisnya. Misalnya jenis dari biji-bijian, misalnya adalah padi atau beras ya, misalnya beras, menutur beras ya. Terus kemudian macamnya beras, misalnya beras IR atau beras Raja Lele atau beras apa begitu. Nah, kemudian sifat dari beras itu disebutkan ya, misalnya berasnya yang masih baru, berasnya harus yang wangi ya, itu harus disebutkan agar nanti ketika penyerahan barang tidak ada protes, tidak ada apa, semuanya harus jelas. Kalau kemudian protes itu kan berarti nanti akan merugikan penjualnya. Lalu dicari-carikan sudah sesuai pesanan, gara-gara sifatnya tidak spesifik malah dikembalikan. Itu kan tidak baik. Jadi ketika penyerahan barang yang dipesan itu harus sesuai dengan apa yang disifati di pas majelis awal. Terus wa ayyadhkuro, dan pembeli menyebutkan qadrohu, ukuran barang. Bima, dengan ukuran, yunfi, yang menghilangkan, al jahalata, ketidaktahuan, nganhu, dari barang, menuturkan ukuran ya, ukurannya misalnya berapa kilo atau berapa gram, berapa meter ya, berapa, dan ukuran-ukuran yang lain ya. Kadar ya, menukar kadar juga boleh jadi, kadar juga boleh, tergantung ya ukurannya apa gitu, yang sedang dibeli apa. Kalau beli emas ya berarti ya gramnya berapa, karatnya berapa begitu, dan seterusnya. Wa ingkana, dan ketika salam, muajalan itu ditempokkan, zakaro, maka pembeli menyebutkan, wakta mahilihi, waktu pelunasan
atau ya waktu pelunasan misalnya. Pelunasan pesan. Pelunasan maksudnya ya barangnya itu diserahkan begitu ya. Barangnya diserahkan, barangnya dilunasi diserahkan. Terus wa ayyakuna dan hendaknya barang, wa ayyakuna dan hendaknya barang maujudan itu wujud atau ada, itu wujud atau ada. Indal istihqaqi ketika penyerahan hak, ketika penyerahan hak fil ghalibi secara umum, fil ghalibi secara umum. Maksudnya apa? Memesan barang memang waktu penyerahannya itu barangnya wajar ditemukan ada. Misal pesan barang yang musiman, pesan durian, musimnya musim bulan apa? Saya tolong pesan durian untuk bulan depan begitu. Nah, kalau bulan depan memang kemungkinan duriannya itu ada masih musim, ya berarti sah. Tapi kalau pesan pesan durian di mana tidak musim durian ya misalnya, atau selain durian rambutan ya misalnya, ya maka salamnya menjadi tidak sah karena itu akan menyulitkan penjualnya ya. Wanu bukan masanya malah pesan ya, ditemukan sampai ke ujung dunia pun tidak ketemu. Selanjutnya wa ayat kuro dan pembeli menuturkan atau menyebutkan mau dia qabdihi tempat menerima barang, tempat menerima barang. Ya, tempatnya disepakati mau COD di mana ya, mau COD di mana atau mau ketemu di mana ini barangnya diserahkan di mana. Terus wa ayakuna dan hendaknya, wa ayakuna dan hendaknya asamanu harga atau bayaran makluman itu diketahui. Bayarannya harus sudah jelas berapa ratus ribu atau berapa ribu ya, harus jelas, tidak jelas ya, jadi harganya harus jelas. Wa ayat takobato dan hendaknya saling menerima, hendaknya saling menerima antara penjual dan pembeli, antara penjual dan pembeli qabla tafaruqi sebelum berpisah, sebelum berpisah, sebelum penjual dan pembeli berpisah maka harus saling menerima. Di sini dalam kitab tadi dijelaskan ayat kebidol muslamu ilaihi salmali fi majlisil akdi. Maksudnya orang yang dipesani atau penjual itu sudah menerima uang apa namanya uang muka. Ya. Jadi orang yang dipesani itu telah menerima uang mukanya, maksudnya begitu. Jadi maksud saling menerima itu begitu. Ya berarti pemesan yang menerima notanya begitu. Karena salam itu kan muajalan ya, salamnya itu muajalan, jadi nanti barangnya diterima ketika sudah waktunya. Umumnya salam kan begitu. Wa ayakuna dan hendaknya aktu salami akad salam najisan itu lestari, najisan itu lestari, la yadkhuluhu tidak masuk pada salam, tidak masuk pada salam khiyar syarti khiyar syarat. Di dalam salam tidak boleh ada khiyar syarat.
karena itu akan menimbulkan penipuan nantinya. Jadi begini, sebenarnya begini. Kemarin sudah, kalau jangan benar-benar menyimak video saya ya. Kemarin ya khiyar itu ada tiga, ada khiyar majelis, khiyar aib, dan khiyar syarat. Khiyar itu artinya hak untuk meneruskan jual beli atau membatalkan jual beli. Ya, ketika uh, khiyar syarat itu begini akadnya, misalnya begini. Kalau saya tidak cocok, misal, nanti saya tolong diperbolehkan untuk mengembalikan ya. Atau kalau istri saya tidak cocok, atau ada persyaratan apapun, intinya dia menyarankan untuk boleh mengembalikan ya, dengan catatan 3 hari ya. Kalau 3 hari saya tidak cocok, nanti saya kembalikan ya misalnya. Dan itu tidak boleh. Kalau dalam salam tidak boleh. Karena apa? Karena nanti akan merugikan penjual. Ya. Sudah dicari-carikan barang, angel-angel. Setelah barangnya sesuai, kok malah minta khiyar. Nah itu tidak boleh. Jadi dalam salam itu tidak ada khiyar syarat. Ya, kalau khiyar aib boleh pesan barang, ya, pesan barang, tapi kemudian ternyata barangnya tidak sesuai dengan, bahkan misalnya pesan bajunya robek, ya maka boleh ditukar, diganti dengan yang lain. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada. Tadi yang masuk belakangan berarti Mbak Elviana ya. Tadi ada 2 kayaknya, tapi tinggal Elvi saja. Saya masukkan absen dulu ya. Ini Syifa tidak masuk lagi anak ini ya. Ya, sekarang lanjut bab gadai ya. Gadai itu artinya memberikan jaminan ya. Anda punya hutang, menyerahkan jaminannya kepada pegadaian atau kepada teman ya, punya hutang. Ini sebagai jaminan hutang saya serahkan ini sebentar.